Kawan-kawan, awak sekarang lagi di tengah ladang-ladang jagung warga. Ini niat kali betul, Wak. Awak mau nyari, ada katanya di sini batu tetal marga maha. Marga maha itu adalah sebuah marga yang ada di Pak ini. Ini seharusnya kita udah sampai ya di titiknya. Tapi di sekelilingnya awak nggak ada nih ketemu nih sama batunya. Nggak ada pula yang bisa kita tanya. Kayaknya bukan di sini nih kalau lihat dari mapnya. Nah ini kalau kita tengok Wak, sekelilingnya. Nah ini kan pohon ini kan. Ladang jagungnya ini. Di dalam-dalam ini sakku nih. Nggak ketemu juga ya. Nah, kalau dari sini, nah ini pas nih. Kayak gini dia. Tuh konernya di situ. Berarti di dalam ini. Masalahnya kita nggak ada jumpa sama orang yang bisa ditanya di sini gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini batunya? Oh Masya Allah, Wak. Ini ternyata batunya memang. Di antara semak-semak ini nggak terurus. Ini awak mau coba bersihin dulu bentar. Nggak terurus nih batunya. Udah tertutup sama semak-semak kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Batu ini merupakan batu tetal yang dipercaya dari marga maha ya, Wak. Marga maha adalah sebuah marga yang sangat terkemuka di wilayah Pak ini, terutama di Suak Kepas. Allahu Akbar. Terlihat sama ya, seperti yang di map ini, yang pernah dibersihkan dan dieksplor oleh bapak-bapak dan abang kakak yang sepertinya orang asli Pak ini. Beliau pernah mencoba untuk melestarikan dan memperkenalkan batu perjanjian dari marga maha ini, tetapi kayaknya memang terabaikan dan tengok nih, nggak terurus, Wak, terbengkalai. Tapi Masya Allah, Wak, kita memang kemarin nggak ada mau ganggu, nggak ada mau niat apa-apa. Letaknya di tengah perladangan warga kayak gini. Dari awal kita lihat di map sama di foto ini, itu foto-foto orang-orang yang mengeksplor sebelumnya. Ini nampak bersih, dibersihkan oleh mereka. Tapi setelah itu nggak ada terjaga dan terawat lagi, sampai tadi tertutupi sama semak-semak ewa. Kita nyarinya harus mutar-mutar dulu baru dapat. Oke, Wak, tadi handphone kita mati habis baterai. Nah, pas mau balik udah putus asa, kita ketemu sama Bang Esron Sitomorang yang orang warga sini. Kita dijamu. Terima kasih Bang Esron. Walaupun orang luar tapi kayak dianggap udah saudara keluarga sama Bang ini. Sekarang kita mau ke sana lagi, Wak. Ke ladang yang ada batu tetalnya. Kita dijamu tadi sama Bang Esron. Oke, sana kita, Dewo. Yuk. Nanti gelap kali ya kan, Bang? Kak, makasih, Kak. Jangan lupa, Bang, ya. Iya. Jadi, Wak, video kita tadi agak terhenti ya. Karena pas bikin video, habis pula baterainya. Jadi, ke depan bentar tadi rupanya jumpa sama Bang Esron. Nah, numpang ngecas bentar di situ tadi. Dijamulah kita sebagai tamu. Dibuatin kopi tadi sama Bang Esron. Baik-baik kali orang sini, Pak. Untuk ke batu tetal tadi, ngelewati ladang-ladang warga kayak gini, Pak. Ladang-ladang jagung. Nah, Wak, di sini juga ada makam Muslim ya di sana ya. Nah, ini makam siapa tadi? Atuk sama nenek ya. Orang sini juga. Jadi makamnya di tengah ladang juga. Terus, Wak, ini katanya dulu kampung ya?
Nah ini dulu katanya kampung Wak, sekarang udah nggak ditempati lagi, kampung tua lah ya. Rumah-rumah di sini juga udah pada dibongkar, hanya ada tinggal nanti satu rumah di sebelah kanan nih, rumah panggung. Nah ini dia Wak, rumahnya. Rumah ini kosong nih. Wah, kosong, ada yang nempati ya. Ini rumah panggungnya Wak. Kalau malam seram juga di sini nih. Jadi tadi Wak, siang agak jam-jam 3 tadi ya Wak, sendirilah kemari. Kan agak panas kan. Cuman tadi karena habis baterai, ke depan ngecas di rumah si Dewo nih. Ngobrol panjang lah tadi sama ayah si Dewo, Pak Bang Esron. Dan sekarang kita mau ke Batu Tetal tuh lagi, dikawani sama si Dewo nih. Biasanya orang kalau udah siap dibunuh digantungin cicil dia Bang. Jadi kata si Dewo Wak, ini dulu pohon beringinnya zaman-zaman kakek dia dulu. Kepercayaan di sini dulu nggak dikuburkan ya. Enggak Bang. Orang meninggal tuh digantung di sini Wak, di pohon beringin ini. Wah, agak mistis juga ya. Iya. Terus nanti mungkin untuk jasadnya itu dimakan sama binatang atau membusuk tulang-tulangnya di bawah-bawah sana lah tuh ya. Iya. Masih ada sisa tulang mungkin di bawah situ ya. Mungkin ada Bang. Jadi tadi awak dengar cerita nih, itu langsung dari ayah si Dewo nih. Tadi pas siang awak nggak tahu kan. Jadi kalau tahu agak seram juga sih. Makanya sekarang alhamdulillah lagi kawan nih sama si Dewo kita nih. Karena posisi sekarang udah di jam 5-an Wak, udah sore, udah mau maghrib. Lewati ladang-ladang orang kayak gini kan. Ini belum ada kian larang sini Bang. Dulu ini masih hutan, belum apa bambu semua. Oh, dulu bambu semua, sekarang nih lah baru dibuka lahan ya. Waktu kita di sini lah, tempat kita jalan ini Bang, pernah nenek apa sih jatuh. Oh, ketemu kuyang. Kuyang? Iya. Ketemu kuyang di sini Pak. Itu cerita nenek ya? Iya Bang. Jadi disclaimer, kuyang tuh sejenis apa ya? Orang yang menuntut ilmu hitam, yang organ dalam tubuhnya itu dia keluar dari badannya Pak. Terus dia terbang. Biasanya dia mengincar janin-janin orang yang hamil ya. Kemarin dia pinggiran sini Bang, nampak semak-semak ini ya. Allah Akbar. Udah agak gelap harinya kok. Ini dia Batu Tetal dari suku Mahanya. Jadi tadi kata ayah si Dewo, ini penuturan dari kakeknya dulu. Ada dua persepsi ya. Tempat orang dipenggal lehernya dan tempat untuk menjemur emas Wak. Jadi ada dua persepsi, kita nggak tahu mana yang benar. Cuman kalau yang awak baca, Batu Tetal tuh kegunaannya seperti yang awak jelasin tadi, batu perjanjian. Kalau di daerah Simpat Rube sana itu ada batu perjanjian dari suku Solin, Brutu, dan Padang yang mereka itu nggak boleh nikah seibu. Tapi kalau di daerah ini di Sidikalang, ini ada Batu Tetal dari suku Maha. Marga Maha sendiri adalah anak dari Jor Parliman yang berasal dari India yang datang dengan saudaranya melalui Singkil, menyusuri Kali Alas, dipercaya itu ya, sampai ke hulu Lai Simbelin dan sampai di Kepas Wak. Dari India, kalau suku Maha ini suku yang dihormati di Pak ini, masuk ke dalam suak Kepas dia. Di sini kita juga bersama Dewo Simbolon kalau tadi ya. Dewo Situmorang. Rumahnya yang tadi yang kita ngomong sama ayahnya. Seperti yang awak jelasin tadi Wak, bahwasanya marga Maha ini berasal dari India ya, dari keturunan Jor Parliman. Dia berlayar sampai ke sungai Air Sembelin, dan sungainya itu ada di mana tuh Wak? Di bawah. Di bawah sana, dekat dari sini. Makanya untuk di sekitar sini itu marga Mahanya banyak ya, dan merupakan wilayah tanah ulayat marga Maha juga untuk di sekitar sini Wak. Marga Maha ini juga Wak terkenal sebagai salah satu marga Pak yang memiliki tanah ulayat terluas Wak, meliputi 4 kenegerian sewaktu pemerintahan Belanda dulu, kayak si Empat Nempu, Lain Juhar, Kutagerat, dan Pasir Belo Wak. Ini dia Batu Tetalnya, kuno kali ya. Cuman sayang nggak terjaga ya kan Wak, nggak ada yang ngurus atau melestarikan ya. Tadi kau bilang gimana? Bahkan marga Maha pun takut datang kemari. Kenapa tuh Wak? Kalau kisahnya Bang, gimana Bang?
mistis sekali lah bang kayak gitu. Kayaknya cuman kita yang berani kemarin ya. Iya, Udah sorry. Cuman kita yang explore ya. Iya. Udahlah ini mau dekat sama maghrib ya kan. Iya. Masya Allah. Tapi karena kita pun kemarin nggak ada niat jahat ya kan, Wo. Iya. Cuman mau niat mau melestarikan aja, mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Yang penting kita kemarin kan niat baik, baca doa dulu tadi sebelum kemarin. Cuman memang batunya unik, Pak. Kalau memang benar seperti apa yang dikatakan dari ayah Dewo tadi, bahwasannya ini tempat eksekusi pemenggalan orang-orang pada zaman dahulu, berarti memang lumayan mistis juga tempat di sini, Pak. Karena kalau tempat pemenggalan cocok juga sih, ada kayak apa ya, cekungan. Terus di sini ada nggak, Pak, orang-orang yang minta-minta apa gitu, Minta ilmu apa gitu, kedengar yang kalau minta ilmu jarang sih lihatnya bang. Cuman kalau orang nyembah sering nih bang. nyembah di sini, Nyembah kayak orang percaya setan kayak gitu bang. terus nuntutnya di sini. Iya bang. Masya Allah. Letakkan sesajen kayak gitu bang. Udah di zaman serba bintang sama serba teknologi sekarang pun orang masih percaya kayak gitu kan, Bu. Iya. Cuman kita nggak boleh pungkiri bahwasanya hal-hal seperti itu ada, ya kan, benar, Bu. Harapan awak terlepas dari hal-hal mistis atau apa, ini situs bersejarah. Maunya pemerintah daerah itu melestarikan dan mempugar lah biar cantik, jangan ketutup semak kayak tadi, Wak, kayak awal pertama datang awak tadi. Kan sangat miris ya. Yang di bagian bawah kita lihat juga udah agak pecah ya batu utamanya yang menjadi meja pondasinya. Terus diselingi dengan dua batu lain di atas yang ukurannya lebih kecil. Nah, di tengah ini nih ada apanya nih? Cekungan, kita nggak tahu kegunaannya untuk apa pada masa lampau. Tapi Wok, tadi kan sebelum siang ini dikawani sama kau, abang kan udah kemari sebenarnya. Yang bersihkan ini tadi abang. Ketika abang tadi sendiri di sini, itu auranya memang agak beda sih, Wok. Iya. Terus yang abang cium itu di sini agak bau anyir. Entah ya, itu ya perasaan abang. Iya, Cuman banyak memang orang bilang kayak gitu bang, kalau lewat dari sini mau dari mana pun bang, kalau lewat, intinya kalau lewat dari perbatasan batu ini bang, lewat batu memang sering bau anyir bang. anyir-anyir gitu ya. Iya. Masya Allah. Terus bau Bunga-bunga gitu ya. Iya. Ya udahlah. Mungkin sampai sini aja explore kita. Sekarang kita jalan pulang keluar. Yang penting awak udah tunjukin dan kalian tahu situs sejarah ini pernah ada, dan sampai sekarang situsnya nggak diurus, terbengkalai, Wak. Oke, Wak, kita balik aja, Wak. Kita nanti closing di jalan aja. Inilah dia batu tetalnya, Wak, di belakang kita. Batu tetal dari Marga Maha. Memang kalau ngelewati ini pun suasananya agak seram nih, Wak, ya. Nggak ada bambu-bambu ini ya. Oke, Wak, mungkin disclaimer dikit penjelasan ya. Marga Maha itu juga salah satu marga yang berpengaruh dan berperan besar dalam masuknya Islam ke tanah Pak ini ya. Karena pada masa itu rajanya yang bernama Raja Koser Maha itu dia belajar di Aceh ilmu agama Islam, dan beliaulah yang menyebarkan Islam dulu pertama kali di tanah Pak ini, Wak. Bahkan dalam sejarah penjajahan Belanda, beliau juga dulu yang melawan Belanda itu bersama pasukan-pasukannya yang beragama Muslim. Pasukan-pasukan itu bergelar pasukan Selimin atau pasukan-pasukan yang beragama Islam, Wak. Ini dia tadi, Wak, ya, beringinnya. Emang kalau kita lihat pun agak auranya beda, Wak. Disinilah orang-orang zaman dulu tuh meninggal digantung ya. Karena kepercayaan orang-orang dulu mungkin belum ada agama, masih animisme, dinamisme, masih percaya sama agama roh nenek moyang, Wak. Apa bang, kalau mau di spill rumah kosongnya bisa bang. Rumah kosong tadi? Iya. Boleh. Terus tadi, Wak, kata ayahmu di jam 2, di jam 3 kalau ada orang ke ladang, di sini sering ada orang nangis tuh di mana, Wak? Di rumah kosong bang. Ada orang nangis gitu? Iya bang, nanti kalau mau abang jelasin nanti bang, rumah kosong itu bekas apa bang, puskesmas kian. Puskesmas. Iya. Puskesmas itu kan memang apa ya? Pasti ada orang yang meninggal di situ gitu ya, segala macam. Awalnya dulu puskesmas. Iya bang. Dan di sini dulu kampung katanya. Iya bang, kampung. Kampung. Ini kampung apa bang? Pertama kampung Sila bang. Pertama kampung di sekitar sini dulu. Iya. Terus orangnya pada pindah ke depan sana ya. Depan bang. Kalau nama kampung ini kan bang, Hutanusa. Hutanusa namanya.
Cuman sekarang memang nggak ada lagi rumah di sini ya. Kampung tua lah kita bilang ya. Kampung tua bang. Rumahnya udah pada dibongkar, Wak. Tinggal satu rumah ini aja yang tersisa. Ini. Kau masih kecil-kecil dulu di sini dapat nih rumah? Iya bang. Atau dibilang sama ayahmu? Waktu kecil masih ada kan rumah satu di sini bang, satu kan bang, baru sama ini. Terus waktu cerita ayahku kan bang, di sini kan baik apa bang, rumah. Kampung-kampung lah ya, kampung tua ya. Iya bang. Sekarang udah ditinggalkan sama penduduknya, Wak. Cuman Dari sekian banyak dulu rumah di sini, membentuk sebuah kampung, hanya tersisa tinggal satu rumah ini, Wak. Rumah panggung, rumah tua, yang dulu adalah bekas dari puskesmas ya kan, Wak? iya. Bekas dari puskesmas dulu di kampung nih. Dan statusnya udah kosong ya, Wak. Nggak ada apa ya, nggak ada orang lagi yang tinggal ya. Enggak ada. Bismillah. Coba yang HP abang. Bismillah. Assalamualaikum. Aduh. Kosong, Pak, gelap. Ini dalamnya apa? Ini bisa dibuka nggak ya? Allah Akbar, apa ini? Kira apa ya? Masya Allah. Capek nggak, Pak? Udah agak terang. Baru nampak dia, Pak. Inilah keadaan rumahnya, Pak, kalau kita buka jendelanya. Cak senter ke sana, Pak. Bentuk kamera kayak gini, Pak. Coba ke bawah sedikit apanya, lampunya, biar nampak bawahnya itu. Apa? Kok ada anduk ya? Coba di sebelah sini, Pak, kita lihat, Pak. Buka pintunya, kok kamerain. Ini bisa dibuka juga nggak? Kurang tahu juga bang, pertama juga ya mak sini bang. Ini apa? Wah, terkejut abang. Mungkin apa ini? Kayak berambut-rambut gitu. Agak bau juga ya. Agak bau juga, betul. Akhir, Wak, ini bukan jadi explore tempat bersejarah jadinya. Jadi explore horor, ya kan, Wak? Masya Allah, tabarakallah. Sini, Wak. Ini mau. Astagfirullahaladzim. Ya udah lawak, kita tutup. Nggak boleh kita main-main. Nah, sekarang kita keluar, Wak. Halo. Nah, coba selesai kita explore rumah nih bersama Bawa. Mana kok? Nggak nampak, Wak? Mana, Wak? Gelap bang. Wah. Ada orang, Wak? Ada orang, Wak. Ada bapak ini. Jadi bapak ini yang punya, Pak? Oh, enggak, lagi ke ladang. Anak ya. Oh, anak. Ya. Udah, selesai. Tutup, Wak, tempatnya, Wak. Ini ladang, Pak. Ini ladang. Ini rumah nih kok kayaknya suram kali. Kenapa suram? Ada sejarah-sejarah mistisnya nggak? Ada orang nangis-nangis gitu? Ada kalau itu tempatnya sini kok. Tempatnya? Dari dulu itu. Ada kan suaranya gitu nggak nampak nggak? Ininya dulu. Iya ada. Di sini. Yang beringin itu? Beringin itu apa? Tempat. Situlah meninggal dari itu. Di situ di apa? Digantung? Iya. Betul ya berarti? Iyalah, itu kan dia. Tutur orang sini yang beringin sempat kita explore tadi, memang dari dulu itu Iya, jadi dari tempat dulu. orang digantung ya? Iyalah, itulah tempat nggak dulu kan nggak dikuburkan. Iya, digantung. Digantung lah. Itu dia. Udah kami videoin sih tadi. Nggak mungkin kebohongan ya kan? Iya betul, Tahu iya tadi ada udah sini dengar aku. juga ceritanya memang. Itulah tempatnya. Berarti angker lah itu. Angker lah. Masya Allah, tabarakallah. Berarti betul, Wak. Untung kita kemari tadi, nggak untung sih. Alhamdulillah dikawani sama si Dewo, jadi nggak terlalu agak seram-seram dikit lah ya, ada kawan jadinya. Karena tadi kalau misalnya aku sendiri dibrondoin sama orang bunian apapun nggak ya kan? Ya, mana? Nggak balik-balik lah itu. Nggak ada betul itu. Oke lah. Oke. Tapi kalau dilihat ini rumahnya memang seram sih, Wak. Ya, namanya udah lama lah. Iya, kan kata orang kalau rumah yang udah lama kosong tuh pasti ada Wajarnya itu. yang nampati. Kalau enggak apa pun enggak takut kita kalau ininya. Tapi karena udah lama ditinggalkan. Pasti ada yang tinggal di situ ya. Harus. Nggak bisa enggak. Rumah kita aja pun kalau kita tinggalkan lama ada.
Karena aku tadi pas masuk ke situ auranya agak beda sih memang. Iyalah. Oke Pak Maha, balik dulu. Oh. Terima kasih. Iya. Ini ya Pak, rumahnya di belakang kita. Jadi kalau kalian suka bikin film-film horor, rumah ini bisa dijadikan tempat ya. Karena sehoror itu kalian lihat dari rumahnya. Sekarang kita sama si Dewo mau balik dulu. Wok, tapi sebelum balik kayaknya abang mau ngeliat makam yang Islam nih Wok. Namanya siapa Wok? Bisa kita ke situ. Kalau namanya kurang tahu juga kok. Ada tuh namanya. Abang bisa lihat. Ya Wak, karena memang dari marga Maha diketahui banyak yang muslim Wak. Namanya Idris Maha bin Denggah Maha. Yang di sana Rabumah Boru Banurea, Popung Chandra Maha. Ini juga ada tapi nggak ada namanya Wak. Oke Wak, mungkin kita closing di sini aja. Sekian dulu explore Wak di batu tetan yang ada di tengah ladang tadi dan rumah yang agak angker tadi bersama Dewo. Terima kasih Wak udah bersamai Abang. Nanti komen aja biar Abang fallback. Tadi udah ke follow kan. Sekian. Njua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.